Luar biasa, inilah kisah Nabi Muhammad ketika berbicara dengan mayat Abu Jahal di dalam kubur. Dikisahkan, Abu Jahal adalah seorang musyrik yang gigih dan sangat tidak menyukai dakwah Nabi Muhammad. Ia mengambil setiap kesempatan untuk menegur dan mempermalukan Nabi di depan umum. Abu Jahal adalah salah satu orang yang paling menganiaya umat muslim. Di mana, ketika ada seorang mualaf ditemukan di antara hierarki sebuah suku, Abu Jahal akan menegur mualaf tersebut dan kemudian mengejeknya di depan sesama anggota sukunya. Ketika ia menemukan seorang pedagang yang masuk Islam, ia memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang berbisnis dengannya. Akibatnya, pedagang mualaf tersebut tidak dapat menjual barang dagangannya dan menjadi miskin. Tidak hanya itu, budak-budak yang menjadi mualaf dari kaum Quraisy juga menerima hukuman yang paling berat. Misalnya saja Haritha binti Al-Muamil yang dipukuli hingga kehilangan penglihatannya hanya karena bertobat. Dia juga menikam Sumayyah binti Hayat dengan tombak di bagian kemaluannya hingga terluka. Akhirnya, wanita ini adalah orang pertama yang menemui kesyahidan di jalan Islam. Dahulu, Abu Jahal adalah tokoh antagonis yang selalu memusuhi Nabi Muhammad sepanjang masa. Namun malangnya, Abu Jahal mati secara mengenaskan dalam perang besar pertama kaum muslimin dengan kafir Quraisy, yaitu Perang Badar. Saat ini, kuburan Abu Jahal bersama 69 anggota pasukan kafir Quraisy masih ada dan kondisinya tidak terawat. Kuburan Abu Jahal ini kesannya sangat angker dan tidak terurus. Bahkan di dekat kuburan itu ada bekas kesibukan alat berat yang meratakan tanah. Kuburan Abu Jahal sendiri berada di kota kecil wilayah Badar. Kota ini terletak 152 km arah barat daya Madinah. Untuk menuju ke sana, dari Madinah bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit. Selain mayat 70 kafirun yang tewas dalam Perang Badar, di kota ini terdapat pula makam para syuhada. Di sana ada tugu peringatan syuhada Badar. Dahulu pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi, pada hari itu pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang berhadapan dengan pasukan Quraisy dari Makkah yang berjumlah 1000 orang. Saat itu, Abu Jahal sendiri sudah menyadari bahwa dirinya akan menjadi sasaran utama kaum muslimin. Itu sebabnya ia dijaga ketat oleh pasukan kafir Quraisy. Tatkala dua pemuda dari kaum muslimin melesat maju bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, Abu Jahal dilindungi 10 lapis pasukan bersenjatakan lengkap. Hebatnya, pemuda bernama Muawis lantas berhasil menerjang pasukan musyrikin itu untuk dapat menebas Abu Jahal. Pedangnya sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang cukup dalam. Namun sayangnya, Muawis syahid sebelum berhasil membunuh Abu Jahal. Selanjutnya, Muaz bin Afro juga melukai kaki sebelah Abu Jahal sebelum dirinya juga syahid. Karena banyaknya luka, tubuh Abu Jahal lantas limbung dan akhirnya tersungkur ke tanah. Darahnya lantas mengucur deras. Pada saat itu, Ibnu Mas'ud mendekatinya dengan pedang terhunus. Ia berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang dipenuhi luka-luka. Saat Ibnu Mas'ud hendak memenggal lehernya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seperti ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud mengira Abu Jahal akan bersyahadat. Namun nyatanya tidak begitu. Abu Jahal malah berkata, "Sampaikan salamku kepada temanmu, bilang ke dia bahwa saya musuh dia dunia akhirat." Mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud lantas mengangkat pedangnya dan menebas batang leher Abu Jahal. Nabi Muhammad juga mengetahui apa yang diucapkan Abu Jahal itu. Endingnya, pasukan muslimin yang berjumlah lebih sedikit itu akhirnya berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Jumlah korban dalam perang ini mencapai 14 orang dari pasukan muslimin yang syahid dan 70 orang pasukan kafir yang tewas. Selain itu, pasukan muslimin berhasil menawan 70 orang pasukan kafir Quraisy. Seperti yang sudah disebut di atas, salah satu dari 70 orang anggota pasukan kafir Quraisy itu yang mati adalah musuh abadi Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal. Di tempat itu pula 70 orang kafir itu dikubur. Setelah kuburan Abu Jahal dan kaumnya ditimbun tanah, Nabi Muhammad lantas mendekati kubur mereka. Nabi lalu mengajak bicara orang-orang kafir yang telah mati itu di dalam kuburnya. "Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rob kalian itu benar?" Para sahabat lantas terperanjat dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai ini?" Nabi Muhammad menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar perkataanku itu melebihi mereka." Hanya saja, mereka tidak dapat menjawab, "Ya Allah, semoga kita semua terhindar dari sifat buruk Abu Jahal ini, amin."